Setelah kemenangan Indonesia melawan Vietnam kemarin, banyak yang menyanjung Indonesia, banyak sekali yang menyanjung tim Indonesia. Mereka mengatakan, ya Anda tahu sendirilah apa yang mereka katakan, apa yang mereka sanjung tentang apa, tentang siapa dan bagaimana. Banyak sekali konten-kontennya juga banyak bermunculan di YouTube. Bahkan bukan hanya dari netizen Indonesia saja, sampai netizen luar negeri juga, dari Malaysia banyak yang membahas tim Indonesia. Itu baru kemenangan Indonesia melawan Vietnam di laga kualifikasi Piala Dunia ya. Belum lagi yang kemarin, yang Piala Asia, kita walaupun kalah dari Irak, walaupun kalah dari Jepang, walaupun kalah dari Australia, hanya menang dari Vietnam, tetap banyak yang memuji tim Indonesia, tim asuhan Sintayong ini. Entah memuji karena usianya yang rata-rata muda, entah memuji karena permainannya yang tidak takut melawan Australia. Lepas dari skor, mereka berani pegang bola, berani umpan-umpanan, bahkan sempat ada momen kita bisa mengurung pertahanan Australia. Mereka kagum dengan itu. Memang kita akui bahwa pemain Indonesia saat ini memang levelnya beda dengan timnas yang dulu. Timnas sekarang menurut saya lebih baik dari timnas yang dulu. Maaf, bukan bermaksud mengecilkan para pemain timnas terdahulu, tapi memang saya melihat ada progres yang lebih dari biasanya. Kalau dulu ketika timnas dibentuk untuk sebuah event, ini memang ada progres, namun levelnya paling naik sedikit, besok turun dikit gitu. Nah sekarang beda lagi, sekarang tuh progresnya dari yang segini langsung naik segini, walaupun kadang belum mencapai atau belum memenuhi ekspektasi. Masih sering kita bermain jelek, kadang masih sering kita kebingungan ketika menyerang, dan masih punya PR dalam penyerangan. Masih banyak PR lah intinya. Secara keseluruhan banyak yang berkomentar puas tentang tim asuhan Sintayong ini, tim di era ini, banyak yang puas. Tentunya hal ini harus kita sikapi dengan hati-hati. Jangan sampai kita justru besar kepala, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita merasa sudah di atas segalanya, sehingga kita lupa, sehingga kita terlena dan tidak meningkatkan mutu dari tim kita. Sanjungan-sanjungan ini justru akan menjatuhkan timnas Indonesia. Orang Indonesia suka dipuji, kita akui Indonesia itu orangnya suka dipuji, dan ketika dipuji memang ada beberapa yang ketika dipuji justru bersemangat untuk meningkatkan mutu lagi. Namun banyak juga ketika dipuji justru mereka akan turun kualitasnya. Mereka sudah merasa di atas, santai-santai, jadi berlatihnya juga berkurang, ibaratnya menjaga kualitasnya juga berkurang, nggak seperti dulu. Dulu ketika belum menjadi apa-apa, mereka berlatih 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih keras. Namun ketika sudah di atas, justru mereka berlatih ya seperti biasa, standar-standar aja. Takutnya saya seperti itu. Nah, kebalikannya, kalau orang Indonesia, kalau dicaci maki, kalau dihujat oleh orang luar, nah ini kemarahannya langsung membludak. Mereka akan bersemangat lagi untuk membalas, bersemangat lagi untuk membuktikan bahwa mereka bisa. Namun ini juga perlu hati-hati, karena kemarahan mereka, keinginan untuk membalas caci maki atau ejekan dari orang luar ditanggapi dengan emosional, membabi buta, ingin membalas namun membabi buta, bukan membalas dengan cara mempersiapkan diri dengan baik, berlatih dengan baik, mempersiapkan strategi dengan baik, pelan-pelan ada progres, sehingga balas dendamnya bisa terbayar dengan tuntas dan maksimal. Itulah karakter orang Indonesia. Banyak sekali, masih banyak ya, bukan semuanya, masih banyak yang ketika dihujat, dicaci maki, mereka ingin membalas, namun membalasnya dengan cara membabi buta sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Begitu juga sebaliknya, ketika dipuji
Memang ada yang bisa meningkatkan kualitas lagi, namun juga ada yang justru malah menurun ketika dipuji. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ketika menyikapi konten-konten atau komentar-komentar dari netizen, entah itu netizen dari Indonesia, entah itu netizen dari luar negeri yang menyanjung-nyanjung Indonesia. Padahal secara hasil, kita bicara bukan secara kualitas atau secara materi ya, materi pemain. Secara hasil, Indonesia untuk kemenangannya dari Piala Asia kemarin, kita baru menang 2 kali. Di Piala Asia kita menang sekali, di kualifikasi Piala Dunia kita menang sekali, imbang sekali lawan Filipina. Kita baru menang 2 kali melawan Vietnam. Nah, sementara Malaysia di Piala Asia sudah bisa menahan Korea dan bisa mencetak 3 gol. Sementara di kualifikasi Piala Dunia sudah menghasilkan 6 poin, menang 2 kali. Kalah kemarin melawan Oman ya, kemarin 2-0. Nah, tentunya Malaysia pun sebenarnya mempunyai prestasi atau mempunyai materi permainan yang bagus di timnya. Bahkan ketika Piala Asia saya juga kaget bisa menahan Korea 3-0, itu saya kaget sekali. Nah, ini Malaysia bisa mempunyai prestasi seperti itu. Kita sementara ini di kualifikasi Piala Dunia baru mendapatkan 4 poin, dan kemarin Thailand juga bisa menahan imbang Korea 1-1. Artinya tim Malaysia, Thailand itu nggak lebih buruk dari kita sebenarnya, namun mereka selalu menyanjung-nyanjung tim Indonesia. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus hati-hati menyikapi hal ini. Jangan sampai sanjungan-sanjungan ini justru akan menjatuhkan tim kita. Ingat Piala AFF era Gonzales, belum juara sudah disanjung sedemikian rupa, sudah diundang sana sini, akhirnya di final melempem dan kita gagal menjadi juara. Indonesia selalu seperti itu, karakter kita selalu seperti itu. Belum mulai udah sanjungan, udah banyak sekali. Untung kita lawan Vietnam kemarin menang. Kalau kalah, wah nggak tahu ini komentar netizen mau seperti apa, perasaan kita seperti apa, malu kita seperti apa di depan orang luar negeri. Intinya kita boleh bersyukur, intinya kita boleh bersuka cita, intinya kita boleh seneng-seneng kalau tim kita menang. Ya, siapa sih yang nggak seneng kalau tim kita menang? Saya juga seneng. Namun kita tetap harus hati-hati, kita tetap harus bisa menjaga diri, tetap bisa merendah. Kita belum apa-apa, kita anggap saja kita tim masih baru, masih muda, belum mencapai level yang kita inginkan. Jadi kita harus tetap fokus untuk meningkatkan mutu kita, untuk meningkatkan kualitas kita. Jangan sampai terbuai oleh sanjungan-sanjungan dari pihak luar. Oke, maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.